dahsyat dan luar biasa. Kak Adit sendiri bagaimana kabarnya Kak? Luar biasa kayaknya. Puji Gimana Tuhan. kabar kayaknya? Oh, kayaknya juga sangat luar biasa dan bersemangat. Puji Tuhan. Nah, adik-adik kembali lagi bersama kakak di sekolah minggu online, yang mana pada tema kita pada minggu ini adalah Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Nah, Alkitab kita pada minggu ini adalah Yohanes 10 ayat yang ke-11 hingga ke-18. Jadi adik-adik silakan mempersiapkan Alkitabnya, duduk manis menghadap laptop, menghadap TV, dan juga bersama keluarga ya. Dan juga adik-adik siapkan hati dan pikiran, kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Oke, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita angkat satu pujian yaitu Senin sampai Minggu. Musik. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan buat kami untuk sekolah minggu pada hari ini. Biarlah Kau berkati sekolah minggu kami dari awal hingga berakhir, agar dapat berjalan dengan lancar dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan kembali melakukan pujian. Kita mau mengatakan bahwa kita bergirang karena kita ini anak-anak Tuhan. Musik. Saya
selalu tergerak, menyanyi sambil bertepuk tangan, karena saya di anak Tuhan, siap perang selalu tergerak. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Menjadi anak-anak Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta, kita akan mengangkat satu pujian, yaitu Tuhanlah Gembalaku. Musik. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai yang ke-18 dengan perikop gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku menginginkannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kak Kiki, sini. Kak Kiki, ini hampir jam 3 sore ya Kak? Iya, 5 menit lagi. Ada apa sih Sasa? Jadi gini Kak, hari ini kakak sekolah minggu mau datang ke rumah. Katanya ada kunjungan ke anak-anak sekolah minggu. Wah, kalau gitu kita siap-siap nih. Shalom Kiki Sasa. Nah, itu pasti kakak sekolah minggu. Sasa, sepertinya kakak sekolah minggu datang. Iya, bener Kak. Ini Sasa juga bawa hand sanitizer untuk kakak-kakak sekolah minggu.
kakak pakai dulu hand sanitizer-nya. Shalom, apa kabar Kiki dan Sasa? Puji Tuhan, baik kakak-kakak. Kami sehat semua. Kakak-kakak kesini untuk melihat keadaan adik-adik sekolah minggu. Nih ada sekalian dipisah untuk kalian berdua. Asik. Terima kasih kakak yang baik. Ingat sama Kiki dan Sasa. Iya dong. Nah, Kiki dan Sasa masih ingat nggak siapa nama-nama guru sekolah minggunya? Lama tidak bertemu kan? Ingat dong kak, Sasa kan sering sekolah minggu online. Nah, kalau begitu, bagaimana kalau kita tebak-tebakan suara? Kakak-kakak yang bersuara, nanti Kiki dan Sasa yang menebaknya. Sekarang balikan badan ya. Nanti ditebak ya suara kakak-kakaknya, suara kakak siapa. Oke deh kakak-kakak. Sudah siap tebak suaranya? Kakaknya akan ucapkan ayat hafalan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Suara siapa ya? Suara Kak Adit atau Kak Floren ya? Tapi nggak mungkin kalau itu suara Kak Floren. Oh, pasti suara Kak Adit. Benar, tepat sekali. Sekarang Kiki tebak suara siapa ini? Aku gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Suara Kak Floren. Wah, kalian hebat semua. Benar sekali, itu suara Kak Floren. Walaupun suaranya dirubah-rubah, kalian tetap kenal ya suaranya. Iya dong kak. Kami sering mendengar suara kakak-kakak. Nah, kalian saja ingat suara kakak sekolah minggu. Apalagi Tuhan Yesus. Dia sangat mengenal kita. Bukan hanya suara saja, Tuhan Yesus juga mengenal dan tahu tentang kita. Sama seperti ayat hafalan tadi. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Yang mengatakan itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, dan kita ini adalah dombanya adik-adik. Kalau kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, berbicara dengan Tuhan melalui doa, maka kita juga mengenal Tuhan Yesus. Semakin hari, semakin mengenal dan semakin mencintai Tuhan Yesus. Iya ya kak, kami akan rajin membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa kak. Jangan lupa adik-adik, apa yang firman Tuhan katakan ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan sudah berkorban untuk kami dan sudah menjadi gembala buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kakak-kakak mau berpamitan. Salam untuk mama papa kalian ya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih kakak-kakak. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo anak-anak sekalian. Hai, 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 hai. Harus semangat. Ayo semangat, semangat. Anak-anak terkasih, kita berjumpa lagi dalam pesan firman Tuhan. Selalu ada semangat, selalu ada sukacita, harus selalu ada. Anak-anak yang terkasih, terima kasih sudah mau duduk sebentar. Dari pembacaan Alkitab tadi, dari pengantar cerita, dan selanjutnya kalian masih pintar duduk dan mau buka telinga untuk mendengarkan pesan firman Tuhan. Pesan firman Tuhan akan membawa kalian untuk melakukan apa yang Tuhan mau.
Kita berdoa dulu yuk. Buka tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Seperti biasa, ikuti kata-kata Ibu Pendeta. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan pesan firman Tuhan di hari ini. Biarkan kami tetap pintar, duduk, mendengarkan dengan baik, sampai pesan firman Tuhan ini selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak sekalian yang disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang juga disayangi oleh Ibu Pendeta pastinya. Nah, dalam pembacaan Alkitab di Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18, Ibu Pendeta mau bawa anak-anak sekalian untuk melihat lebih dalam di ayatnya yang ke-14. Ayo yang sudah baca, yang kelas 3, 4, 5, 6, buka lagi ayatnya, di ayatnya yang ke-14. Mari kita baca lagi bersama-sama, satu kali lagi bersama-sama Ibu Pendeta. Oke? Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-14. Sudah siap? Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Terima kasih anak-anak sudah membaca Alkitab bersama-sama dengan Ibu Pendeta. Baik, mari kita mengerti lebih dalam kata-kata di ayatnya yang ke-14. Di sana ada kata-kata, akulah gembala yang baik. Nah, anak-anak pasti tahu bahwa Tuhan Yesus itu hebat, kuat, dan berkuasa atas alam semesta, atas seluruh dunia, atas hidup kita manusia, atas tumbuh-tumbuhan, dan atas semua binatang. Semuanya, pokoknya Tuhan itu hebat, kuat, dan berkuasa. Nah, artinya adalah di saat Tuhan Yesus katakan, akulah gembala yang baik, berarti baiknya Tuhan itu betul-betul sempurna. Maksud Ibu Pendeta adalah Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Baik di sini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Pasti Dia juga selalu melindungi kita. Ya iyalah, Tuhan kan hebat, kuat, dan berkuasa. Dia pasti selalu menjaga kita, selalu melindungi kita. Selain itu, Dia bukan hanya mengasihi, Dia bukan hanya melindungi dan menjaga kita senantiasa, selama-lamanya, seumur hidup kita, tetapi Dia sangat mengenal baik siapa anak-anak. Dia juga sangat mengenal baik siapa Ibu Pendeta, siapa kita semua. Nama-nama kita Dia tahu. Oh, misalnya namanya si Udin, kulitnya hitam, rambutnya keriting. Udin baik hati. Tuhan tahu dari nama sampai apa saja yang terlihat dari diri si Udin. Tuhan tahu, sangat tahu malah. Dan selanjutnya, kata baik di sini menunjuk pada kemahatauan Tuhan. Bukan hanya Dia tahu nama kamu, seperti apa tinggi kamu, rambut kamu, penampilan kamu, tetapi Dia juga selalu memikirkanmu sepanjang waktu. Selalu ada waktu di mana Dia selalu memperhatikan kamu, selalu peduli dengan kamu. Di saat anak-anak semua takut, di saat anak-anak semua sedang sedih, Dia juga tahu, dan Dia ingin selalu menghibur, ingin selalu menolong anak-anak semua. Baiknya Tuhan itu sempurna, bukan hanya mengasihi, menjaga, melindungi, tapi Dia tahu siapa nama kita dan bagaimana keadaan hati kita, bagaimana kehidupan kita, bagaimana kesedihan kita. Dia sangat tahu. Makanya Tuhan pun dikatakan Tuhan yang Maha Tahu. Nah,
mudah-mudahan jelas ya anak-anak sekalian. Kata-kata selanjutnya, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Domba-domba di sini siapa Ibu Pendeta? Domba-domba yang dipelihara petani domba ya? Kata domba-domba ini menggambarkan domba-domba itu adalah pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus. Domba-domba itu adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang mau melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu adalah sebuah gambaran. Karena domba-domba ini sering kita pahami dengan sosok yang patuh, yang taat, yang menyerahkan hidupnya kepada sang gembala. Lalu gembala itu siapa Ibu Pendeta? Gembala itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tentunya mari kita menjadi domba-domba yang selalu mengenal Tuhan. Domba-domba yang mau selalu menyerahkan hidupnya hanya kepada gembalanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu Ibu Pendeta, bagaimana caranya supaya domba-dombanya ini tadi mengenal si gembala, supaya pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus, supaya anak-anak sekalian lebih dalam mengenal si gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mau tahu caranya? Oh, mau dong. Nah, caranya yaitu mari selalu berdoa. Dengan kita berdoa, kita akan selalu datang kepada Tuhan. Dengan begitu, pada saat kita selalu datang kepada Tuhan, hubungan kita akan semakin erat, akan semakin kuat. Nah, mari biasakan hidup berdoa selalu, selama-lamanya, sampai kalian besar dan dewasa nanti. Sampai kapanpun, doa akan selalu menjadi kebiasaan yang kita akan terus lakukan. Kebiasaan yang dengan sukacita akan terus kita lakukan. Selain itu, mari terus mendengarkan pesan firman Tuhan. Mari terus membaca Alkitab. Mari terus mendengarkan segala sesuatu yang baik. Nasihat-nasihat yang membuat kita semakin mengasihi dan mengenal Tuhan. Dengan begitu, kita akan semakin mengenal Tuhan. Kita semakin akan melakukan apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Demikian pesan firman Tuhan hari ini. Jadilah domba-domba yang lebih dalam mengenal gembalanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pasti menolong kita supaya kita boleh menjadi domba-domba yang semakin mengenal Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman Tuhan hari ini. Begitu hebat, besar, dan berkuasanya Engkau. Begitu maha tahunya Engkau akan hidup kami di suka duka. Perjalanan kami sebagai anak-anak yang mau tumbuh, besar, dewasa, semakin kuat, semakin percaya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan kami. Selalu ada waktu Tuhan untuk memikirkan kami. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan hari ini. Diberkatilah kami, anak-anak yang mendengarkannya. Diberkatilah kami pelayan-Mu Tuhan, yang senantiasa mengumandangkan pesan firman-Mu. Tolong kami supaya kami terus-menerus melakukannya. Ya Tuhan, di masa pandemi COVID-19 yang masih melanda, kami tidak pernah bosan, tidak pernah lelah, tidak pernah jenuh untuk berdoa untuk pemerintah dunia dan terutama negara Indonesia, supaya pemerintah dengan bijaksana, dengan hikmat yang dari Tuhan boleh menangani ini untuk kebaikan bersama. Proses vaksin saat ini masih dalam proses diterima oleh kami. Tuhan berkati itu semua supaya kami semakin sehat, tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami juga mau serahkan ya Tuhan gereja-gereja yang senantiasa menjadi alat untuk membuat nama Tuhan dimuliakan.
supaya firman Tuhan boleh terus dikumandangkan. Gereja Kalimantan Evangelis Tuhan juga berkati, sehingga dengan segala kegiatan, dengan segala pelayanan mampu dan boleh masuk ke dalam relung-relung hati kami bahwa kami memerlukan firman-Mu di dalam hidup kami, yang juga untuk menguatkan kami di masa pandemi COVID-19 dan masalah yang lain. Bencana alam datang silih berganti di negara Indonesia. Oh ya Tuhan, biarkan keberserahan kepada Tuhan membuat kami terjaga dan terlindungi dari Tuhan. Kami juga mau serahkan ya Tuhan untuk para medis yang menjadi garis terdepan untuk membantu memberikan kebaikan tubuh, membantu mengobati pasien yang terinfeksi COVID-19 yang masih berlangsung sampai hari ini. Diberkatilah pasien yang terinfeksi COVID-19, baik yang dirawat di rumah-rumah sakit maupun pasien yang terinfeksi COVID-19 yang juga diisolasi mandiri di rumah masing-masing. Berkati obat-obatan, makanan dan minuman. Berkati juga setiap orang-orang yang peduli untuk membantu sesamanya, terutama bagi mereka yang isolasi mandiri di rumah. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang masih beribadah dan belajar di rumah saja. Berikan kami senantiasa kesehatan, sukacita, dan semangat, sehingga meskipun beribadah dan belajar di rumah saja, kami tetap merasakan kebaikan Tuhan dan kami tetap bersukacita serta bersemangat. Untuk seluruh kakak-kakak sekolah minggu, terutama kakak-kakak sekolah minggu di jemaat GKI Epata Banjarmasin, dengan segala kekuatan yang tentunya dari Tuhan, dengan pengertian yang dari Tuhan, mampukan kami senantiasa untuk mengumandangkan firman-Mu, untuk memperdengarkannya kepada anak-anak kami yang beribadah sekolah minggu di rumah saja. Juga berkati kakak-kakak kami dalam tim multimedia yang setia mendukung perekaman untuk ibadah sekolah minggu online ini. Diberkatilah mereka juga ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan senantiasa untuk tim multimedia dan seluruh kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan, yang kami tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami yang bersama-sama akan kami ucapkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan gembala yang baik mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta mengenai gembala, Tuhan dari gembala. Dan saatnya kita untuk memuji Tuhan, kita mau merespon cerita firman Tuhan tadi dengan lagu yang berjudul Gembala Baik. Musik. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita, masukkan uang persembahan dalam amplop,
di amplop itu ditulis nama dan lingkungan adik-adik sekalian, dan tulis juga persembahan sekolah minggu. Kemudian serahkan ke gereja melalui orang tua atau guru sekolah minggunya, atau persembahan dapat dikirim ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu saat ini akan mengumpulkan sebagian dari harta kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami, memberkati orang tua kami Tuhan. Dan ya Tuhan, kiranya persembahan ini bukan hanya berguna bagi kami, juga bagi gereja kami Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selagi kita melakukan persembahan, kita akan menyanyikan satu lagu, Ada Satu Sobatku. Musik. Tiba kita saatnya di akhir ujung ibadah sekolah minggu online kita. Sebelum kita menutup ibadah kita akan mengangkat satu pujian, yaitu dengan judul Ku Cinta Yesus. Musik. Cinta Yesus sungguh-sungguh, cinta Yesus sungguh-sungguh, Engkau aku yang baik, sungguh cinta Yesus. Nah, kita tiba di penghujung ibadah
ibadah sekolah minggu dan kita akan bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu di minggu depannya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik bagi kami domba-dombamu. Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami. Engkau juga terus memberikan kami semangat dan sukacita. Kami akan kembali untuk beraktivitas. Biarkan kami selalu merasakan kebaikan-Nya Tuhan. Dan kami akan berjumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu online dengan semangat dan sukacita pula. Berkati kami semua, berkati orang tua kami, berkati kakak-kakak sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Ia sangat mengenal kita. Tuhan Yesus mengetahui setiap pemikiran kita, hati kita, dan mendengarkan doa kita. Dalam Injil Yohanes dikatakan, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan Yesus mengenal dan sangat mengasihi adik-adik dan memikirkan adik-adik sepanjang waktu. Mari adik-adik kita mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik dengan mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, bertemu kembali bersama Kak Loren hari ini. Nah, adik-adik tadi kan sudah beribadah bersama kakak-kakak sekolah minggu dan juga Ibu Pendeta mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita untuk membuat kreativitas. Yeay! Pasti teman-teman senang. Baik, hari ini kita membuat kreativitas yaitu tentang kandang domba. Tada! Bisa dibuka teman-teman. Coba lihat. Di sini ada gembalanya sesuai dengan tema kita hari ini yaitu gembala yang baik. Baik adik-adik, sekarang adik-adik boleh siapkan ya bahan-bahannya dan juga alat-alatnya seperti apa? Gunting, lem, boleh juga ambil pensilnya serta spidolnya. Nah, untuk bahan yang lainnya itu ada kertas nih. Kak Loren punya kertas warna-warni yang Kak Loren gunakan, yaitu warna merah, kuning, hijau, hitam, dan juga warna putih. Nah, teman-teman, dengan kita menggunakan kartu ini, teman-teman boleh menggunakan mau warna apa aja sesuai dengan seleranya kalian masing-masing ya. Misalnya kartunya sebagai pintunya mau warna kuning, hijau, biru, putih, terserah teman-teman. Oke, sesuai dengan kesukaan adik-adik masing-masing ya. Baik, sekarang Kak Loren mau bikin untuk kandang dombanya dulu. Ada pintunya. Nah, ini Kak Loren menggunakan yang warna biru ya. Oke, warna biru kita ambil lalu kita lipat. Kita lipat dulu menjadi dua bagian. Kita buka, lalu teman-teman boleh lipat lagi ke dalam ya. Sisi yang sebelah kanan boleh lipat ke dalam, ada garis tengahnya untuk batasnya, dan juga sisi sebelah kiri lipat juga ke dalam sesuai dengan batas tengahnya. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, untuk tahap yang kedua kita mau bikin tangannya dan kakinya. Nah, di sini Kak Loren menggunakan warna, boleh deh warna kuning misalnya ya adik-adik di rumah. Warna kuning, lalu kita
Oke adik-adik, ukurannya seperti ini. Nah ini untuk tangannya, dan yang agak panjang untuk kakinya. Oke, teman-teman bisa langsung gambar, boleh digambar aja pakai pensilnya untuk membentuk tangannya. Misalnya seperti ini nih ya. Mau langsung buat, lipat dulu kertasnya adik-adik. Lipat dulu kertasnya menjadi 2. Nah, lalu adik-adik gambar. Ini misalnya ya, mau bikin tangannya lurus aja ke bawah, belok, lalu ke atas lagi. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, lalu kita gunting ya. Kita gunting. Gunting sesuai dengan pola yang sudah adik-adik gambar. Pelan-pelan dan hati-hati ya, karena gunting adalah benda yang tajam adik-adik, tidak boleh dimainkan sembarangan ya. Gunanya hanya untuk menggunting yang diperlukan. Tuh, jadinya seperti ini. Oke, nah ini untuk tangannya. Sekarang kita mau bikin kakinya yang agak panjang ukurannya. Tuh, beda ya. Oke, boleh digambar lagi teman-teman. Boleh digambar lagi agak panjang dari tangannya. Nah, untuk kakinya itu agak lurus ya, adik-adik. Agak lurus, kita gambar. Turun ke bawah, belok, naik lagi ke atas. Nah, agak panjang dari jari tengah. Potong. Kita gunting pelan-pelan. Jadilah untuk kakinya. Oke. Setelah itu kita tempelkan tangan dan kakinya di pintu tanda gelombang. Oke, boleh kita tempel ya. Ambil lemnya, kita tempelkan. Untuk kakinya taruh di bagian bawah. Tempelnya dari belakang ya. Kasih lemnya di kakinya. Tempel. Oke, itu yang satunya. Kasih lem, tempelkan lagi di bagian bawahnya. Oke, sekarang tangannya. Tangannya juga sama teman-teman. Kita lem, kasih lemnya di sini ya, di sisi paling ujung, lalu kita tempelkan di belakangnya. Begitupun kanan untuk sebelahnya. Kebalik, sorry, balik ya. Oke. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Tere. Nah, teman-teman kan mau bikin pagarnya, teman-teman boleh gambar ya, boleh pakai pensil dulu, lalu ditebelin pakai spidol, terserah teman-teman mau warna apa spidolnya. Oke, gambarnya seperti ini, itu contoh untuk bikin pintu pagarnya. Nah, kita gambar ya. Pagarnya itu disejajarkan dengan tangannya ya adik-adik. Tuh, kita bikin bulat, sampingnya lagi bulat, panjang, bulat panjang. Oke, habis itu turun ke bawah, panjang tiangnya. Oke, sampingnya lagi.
Berarti bentuk segi 4 ya adik-adik. Oke, kalau sudah selesai bikin segi 4-nya, adik-adik bisa bikin untuk pagar yang disilang ya. Oke, disilang aja adik-adik dari sisi atas turun ke bawah, bikin agak miring ya. Oke. Nah, untuk yang silangan selanjutnya itu adik-adik harus stop ya, tidak boleh langsung lurus tapi langsung stop dulu, berhenti. Oke, begitupun yang di sebelahnya. Oke, sudah selesai, tinggal adik-adik tebalkan menggunakan spidol. Nah, sekarang kita mau bikin buat menulis kata-kata dari ayat hafalan adik-adik dan juga temanya. Menggunakan kertas, boleh warna apa aja juga. Potong sebesar ini ya. Oke, lalu nanti kalau sudah dipotong seperti ini, adik-adik potong menjadi 2 bagian. Boleh dilipat dulu jadi 2 biar rata, lalu digunting. Setelah digunting, adik-adik tempelkan nih di bagian atasnya. Nah, tempel ya. Kasih lemnya sedikit aja adik-adik. Tinggal adik-adik tulis. Di sini ada tulisannya. Tulisannya adalah akulah pintu. Tunggu akulah pintu. Barang siapa melalui aku, ia akan selamat. Kakak ulangin lagi ya. Akulah pintu. Barang siapa melalui aku, ia akan selamat. Sudah selesai untuk pengerjaan tahap pertamanya buat kartunya. Oh iya, lupa, jangan lupa untuk tangannya dan juga kakinya ya, untuk tempel di sini. Nih, pasti adik-adik bisa ya bikin buat jari-jari tangannya. Kalau punya kakak ada sih, kakak bikinnya kecil seperti ini nih. Nah, nanti adik potong seperti ini ya, buat kakinya tempel di bawah. Tempel di bawahnya. Terus untuk yang tangannya ada jempolnya sedikit nih adik-adik tuh. Oke, pasti bisa ya adik-adik. Untuk bikin jari tangannya boleh teman-teman menggunakan kertas yang sudah dipakai. Jangan dibuang dulu ya. Boleh digambar dulu adik-adik. Nah, sekarang kita mau bikin bagian dalamnya. Tadang! Itu ada gembalanya dan juga ada dombanya. Oke. Bikin dombanya dulu ya adik-adik. Nah, adik-adik di sini Kak Floren menggunakan kertas yang berwarna putih. Kak Floren juga menggambar adik-adik. Kak Floren bikin 1, nanti adik-adik boleh kalau mau bikin 3, mau bikin 5 ya, bisa. Nah, biar dombanya itu bisa banyak hasilnya, Kak Floren itu lipat dulu nih, terus menjadi 2, lipat lagi menjadi 2.
deh dombanya. Coba kita bikin ya. Kita gunakan pensil, lalu kita gambar bentuknya. Itu posisi atas dulu adik-adik, posisi atas dulu, bagian atasnya kita gambar melengkung ya ke bawah. Nah, lalu ke samping itu ada lengkungan dua bagian, 1, 2, tapi bentuknya kayak seperti segitiga ya adik-adik, seperti segitiga. Nah, lalu yang bagian bawah itu lengkungannya cuma 2 ya. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Karena kandangnya kecil, jadi teman-teman juga boleh gambarnya agak kecil ya. Oke, boleh ditebelin pakai spidol. Tebelin. Setelah teman-teman tebalkan, lalu teman-teman gunting. Teman-teman gunting. Atau nggak usah ditebalkan, nggak apa-apa nih adik-adik. Ya, nggak usah ditebalkan, langsung digunting aja. Langsung digunting aja. Nah, kalau sudah digunting hasilnya seperti ini. Tuh ya. Oke, baik. Kita mau bikin mukanya, matanya, sama telinganya. Nah, dan juga kakinya. Tuh adik-adik, jika tidak punya kertas yang warna hitam, boleh gunakan kertas yang warna lain, coklat, boleh. Tapi nggak punya juga nih kertas di rumah, ambil spidol aja, teman-teman gambar ya, kepalanya bulat. Oke. Ini Kak Floren bikinkan kepalanya bulat ya. Yang menggunakan spidol aja dulu. Yang mungkin adik-adik nggak punya kertasnya, Floren bikinkan kepalanya. Terus ada telinganya. Dan juga ada matanya. Tuh. Nah, begini jadinya adik-adik. Ya, jika adik-adik tidak mempunyai kertas warna hitam atau tidak punya sama sekali, boleh menggambar aja. Oke, sudah. Kalau sudah, teman-teman gunting lalu tempelkan nih di sini adik-adik. Nah, tempelkan ya. Kita tempel. Oke. Kita tempel. Nah, terus Kak Floren juga mau gambarkan buat kakinya ya. Oke, kakinya itu seperti ini aja adik-adik contohnya. Lurus, lalu dikasih seperti ini, seperti pita, potongan pita. Tuh. Nah, ini untuk kaki dombanya. Oke. Oke, kalau sudah, lalu adik-adik bikin lagi satunya ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini jika adik-adik tidak mempunyai kertas. Tapi kalau punya, adik-adik sudah siapkan tadi, digambar dulu seperti ini, lalu dipotong jadi seperti ini ya. Setelah itu untuk kepalanya, Kak Floren gunakan kertas hitam, coklat juga boleh. Seperti ini dipotong kecil buat kepalanya. Boleh digambar dulu, tapi kalau sudah bisa nggak usah digambar, boleh langsung dipotong. Oke, oval ya. Lalu adik-adik tempelkan di bagian atasnya. Nah, kita tempel. Setelah itu adik-adik juga bikin buat
telinganya 2 kecil seperti ini punya kakak. Tuh, disesuaikan dengan kartu yang ada dibikin. Kalau besar boleh dibesarin ya. Oke, kita tempel. Yang pastinya ada matanya, ada telinganya, dan juga ada kakinya. Nah, matanya ada 2, kakak gunakan warna putih, oval yang kecil. Bisa lihat. Oke, tempel ya. Nah, tinggal sedikit lagi adik-adik. Semangat, semangat. Anak Tuhan hebat. Oke, sekarang buat kakinya yang seperti tadi. Kita tempelin ya. Di bagian bawah nih, di belakang kita tempel kakinya. Tuh, dari belakang ya adik-adik. Kakinya lagi, tempelnya di depan buat kakinya. Kalau di badannya di belakang. Jadi deh. Tuh. Kita tempelkan di sini. Oke, buat rumputnya, biasanya kan domba suka makan rumput adik-adik. Nah, rumput kan warna hijau, kakak gunting seperti ini. Oke, lurus terus gelombang-gelombang. Atau adik-adik mau bikin rumputnya yang panjang-panjang juga boleh ya. Oke, kita tempelkan. Bagian bawah. Kalau sudah, kita mau bikin baju buat gembalanya. Nah, bajunya seperti ini, diguntingnya adik-adik. Kalau mau gambar juga boleh digambar ya. Kakak kasih contoh nih gambarnya. Pakai pensil dulu. Bikin bagian leher dulu adik-adik. Lehernya dulu, melengkung ke bawah. Lalu ada tangannya panjang. Habis itu tangan satu lagi panjang. Baru bikin bagian bawahnya lurus. Nah, digambar seperti ini. Lalu digunting. Terserah adik-adik juga suka warna apa kertasnya. Oke, kalau sudah kita tempelkan ya. Bajunya dulu ditempelkan adik-adik. Oke. Nah, lalu adik-adik bikin kepalanya, rambutnya, tangannya, dan kakinya seperti ini. Tuh ya, kepalanya. Oke. Oke, tinggal satu lagi adik-adik. Kita mau nulis ayat hafalan hari ini ya adik-adik, yaitu dari Yohanes 10 ayat 14. Teman-teman boleh tulis nih. Bikin aja bentuk heart-nya, amornya, hatinya. Nanti ditulis di sini ayat hafalannya. Lalu tempelkan di sini ya. Oke. Jadi hasilnya seperti ini. Gimana ya hafalannya? Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal